warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami tim karya ilmiah SMA Yadika 6. Saya Maura Rizky sebagai ketua dan anggota saya Saya Alvita Putri. Saya Naunita Aprila. ingin menjelaskan proses dan hasil penelitian kami yang berjudul Strategi Bertahan Hidup Manusia Silver dalam pemenuhan kebutuhan pokok di Kota Tangerang Selatan. Hal yang melatar belakangi kami dalam mengambil tema strategi bertahan hidup manusia silver dalam pemenuhan kebutuhan pokok di Kota Tangerang Selatan disebabkan oleh maraknya berita mengenai manusia silver di Kota Tangerang Selatan. Maraknya manusia silver di Kota Tangerang Selatan merupakan sebuah realita kehidupan di wilayah pusat pertumbuhan. Hal ini menjadi daya tarik untuk mencari peluang hidup untuk meningkatkan taraf hidup manusia silver. Kondisi tersebut dapat dipahami sebagai akibat kemiskinan yang melanda dan sulitnya mencari pekerjaan. Pekerjaan manusia silver menjadi alternatif dan kreatif sebagai respon terhadap tekanan hidup sekaligus cara dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Keseharian manusia silver yang bergelut dengan teriknya sinar matahari dan tubuh yang dilumuri oleh cat perak merupakan keahlian mereka dan salah satu bentuk strategi mereka dalam mempertahankan hidup untuk menghidupi keluarganya. Hal ini yang melandasi ketertarikan kami sebagai peneliti untuk mengungkapkan dan memahami berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia silver di tengah kemiskinan yang melanda mereka, dan penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, menggambarkan strategi manusia silver untuk mempertahankan hidupnya, lalu mengetahui apakah manusia silver dapat memenuhi kebutuhannya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan, lalu mengetahui tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani manusia silver. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian kami yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan objek yang akan kami teliti yaitu manusia silver. Dalam melakukan penelitian ini, kami mengumpulkan data dengan metode studi kepustakaan dengan melihat berita, internet, buku, dan jurnal penelitian. Salah satunya jurnal penelitian dari BPS Kota Tangerang Selatan, yaitu jurnal survei dan kompilasi produk administrasi bidang sosial tahun 2020. Kami juga melakukan wawancara secara mendalam dengan merekam suara dan foto sebagai dokumentasinya. Kami memiliki 3 informan utama, yaitu 3 manusia silver. Yang pertama adalah Bapak Kandia yang berusia 31 tahun, sudah lama bekerja menjadi manusia silver selama 2 tahun, yang kami wawancarai di sekitar Jurang Mangga. Yang kedua adalah Ibu Yuli yang berusia 49 tahun, sudah lama bekerja menjadi manusia silver selama 2 tahun 8 bulan, yang kami wawancarai di sekitar Ciputat. Yang ketiga adalah Ibu Aini yang berusia 23 tahun, sudah lama menjadi manusia silver selama 6 bulan, dan kami wawancarai di sekitar Kebantenan. Kami pula mewawancarai informan tambahan, yaitu Ibu Loasi sebagai penjual nasi kuning yang berusia 51 tahun. Yang kedua adalah Bapak Purnomo yang berusia 36 tahun sebagai penjual kebab. Yang ketiga adalah Bapak Hadiana sebagai Ketua Seksi Rehabilitas Sosial, Tunas Sosial, dan Korban Perdagangan Orang Kota Tangerang Selatan yang berusia 48 tahun. Kami mewawancarai informan tambahan ini untuk mengetahui tanggapan mengenai keberadaan manusia silver. Untuk meningkatkan taraf hidup, manusia silver mampu menerapkan strategi-strategi bertahan hidup. Berikut strategi-strategi bertahan hidup yang dilakukan manusia silver. Yang pertama, strategi aktif. Strategi aktif yang telah dilakukan manusia silver yaitu sebagai daya tarik. Mereka nekat membaluri tubuhnya dengan cat perak yang memiliki kandungan berbahaya. Kemudian, mereka telah mengoptimalkan jam kerjanya dari pagi hingga malam hari. Selain itu, mereka juga telah melakukan pembagian lokasi dengan sesama manusia silver agar sama-sama mendapatkan penghasilan dan menghindari pertengkaran antar manusia silver lainnya. Yang kedua, strategi pasif. Strategi pasif yang telah dilakukan oleh manusia silver yaitu dengan meminimalisir pengeluaran. Maksud dari meminimalisir pengeluaran adalah mereka menyewa tempat tinggal dengan biaya yang lebih murah, sekitar 500 hingga 700 ribu per bulan, dan menghemat biaya pengeluaran kebutuhan pangan sehari-hari. Yang ketiga, strategi jaringan. Strategi jaringan yang telah dilakukan manusia silver yaitu dengan mengharapkan belas kasihan tetangga, para pengguna jalan, serta masyarakat. Dan juga mereka mengharapkan program bantuan dari pemerintah. Namun, berdasarkan wawancara kami, hanya 1 dari 3 manusia silver yang menerima bantuan dari RT RW setempat, yaitu Ibu Aini yang berusia 23 tahun. Berdasarkan wawancara dari ketiga manusia silver, seluruh strategi-strategi bertahan hidup sudah dilakukan. Namun, dari 5 kebutuhan pokok, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan, manusia silver hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan saja.
mereka tidak terlalu memperdulikan kebutuhan kesehatan. Apabila mereka merasa sakit, mereka hanya pergi membeli obat di warung dan apotek kecil. Selain itu, dari kebutuhan pendidikan pun mereka tidak dapat memenuhinya dengan baik. Menurut mereka, menjalani profesi sebagai manusia silver tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi. Bahkan untuk menyekolahkan anak saja tidak dapat dipenuhinya dengan baik. Seperti Ibu Yunli yang berusia 49 tahun yang hanya bisa menyekolahkan anaknya sampai sekolah dasar. Lalu untuk tanggapan masyarakat mengenai adanya manusia silver yang telah kami wawancarai, yaitu sangat menyayangkan dengan profesi yang dipilih oleh para manusia silver. Karena di usia yang masih produktif, yaitu 15 sampai 64 tahun, seharusnya dapat mencari pekerjaan yang lebih layak lagi. Adapun mereka merasa iba dengan para manusia silver, seperti Ibu Rawasih yang berusia 51 tahun sebagai penjual nasi kuning yang memberikan potongan harga makanan kepada para manusia silver. Lalu yang terakhir yaitu tanggapan pemerintah mengenai adanya manusia silver yang telah kami wawancarai kepada Bapak Hadiana selaku Ketua Seksi Rehabilitasi Sosial, Tunas Sosial, dan Korban Perdagangan Orang. Saat melakukan razia, para manusia silver dibawa ke Bina Melati Bambu Apus untuk dilakukan pembinaan berupa keterampilan tata boga dan bantuan kesehatan bagi mereka yang terkena dampak dari bahayanya cat perak yang dibaluri pada tubuh mereka. Berikut adalah gambar yang kami peroleh dari Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan. Pada presentasi kami harap presentasi kami ini dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai strategi bertahan hidup manusia silver dalam pemenuhan kebutuhan pokok di Kota Tangerang Selatan dan bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Tangerang Selatan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai berjumpa lagi. Dadah.